Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Insight Quran. Ini adalah channel pribadi saya yang berisikan tentang pembelajaran-pembelajaran yang berasal dari Quran secara literal SI sesuai dengan apa yang tertulis. Hari ini saya akan berbagi mengenai apa yang sudah saya gali, saya cari, dan saya temukan di dalam Quran. Ya, nah hari ini saya ingin em, memperlihatkan grafik yang sudah saya buat, ya, dari hasil pencarian saya sejauh ini. Ya, Hmm, sebagaimana kita ketahui, kalau kita membaca Quran, bisa jadi apa yang kita cari tahu, kita temukan langsung di ayat yang kita baca saat itu, ya. Tapi bukanlah suatu hal yang juga mustahil, ya, apabila kita menemukan suatu ayat yang memang isinya belum memberikan jawaban terhadap apa yang kita pertanyakan, karena jawabannya ternyata perlu kita cari di ayat-ayat yang lainnya. Jadi kita perlu melink ya ke ayat-ayat yang lainnya untuk menemukan hal-hal yang kita pertanyakan dan belum kita temukan jawabannya pada saat kita membaca suatu ayat. Ya. Nah, hari ini sebagaimana apa yang terlihat di layar bahwa saya sudah mencari ya tentang ulul albab, ya, tentang ulul albab. Di sini kalau kita bisa lihat ya bahwa ulul albab itu ada di surat 13 ya, ayat 19, 20, 21, kemudian 22 ya. Dan di situ em, Tuhan itu menulis ya di surat 13 ayat 19 ini sebuah pertanyaan, ya, pertanyaan yang membuat saya juga menjadi penasaran, ya, karena pertanyaan ini menjadi kompleks untuk dijawab karena kita perlu mencari jawabannya di tempat-tempat di Quran, di tempat yang lainnya gitu di dalam Quran, ya. Nah, kalau kita lihat surat 13 ayat 19 ini, Tuhan berbicara afamaya lam, ya, apakah, maka apakah orang yang mengetahui annama unzila ilaika, bahwa apa yang diturunkan kepadamu mirrobika dari Tuhanmu al-haqqu adalah kebenaran, haman huwa a'ma, seperti orang yang buta. Jadi Tuhan tuh mempertanyakan ya, atau apa namanya, memberikan kita kesempatan ya untuk berpikir apakah sama orang yang tahu dengan orang yang buta tentang sesuatu hal yang diturunkan dari Tuhan adalah benar gitu ya. Nah, kemudian di akhir kalimat di em, ayat 19 ini Tuhan mengatakan innama sesungguhnya, ya, yatazakkaru, orang yang dapat mengambil pelajaran hanyalah ulul albab. Ya. Jadi ini menjadi suatu pertanyaan di kepala saya, ya. Yang dapat mengambil pelajaran itu hanya ulul albab, begitu kan? Lalu kemudian apakah kita harus menjadi seorang ulul albab, gitu ya? Karena pelajaran itu hanya diberikan oleh Tuhan kepada ulul albab, begitu kan?
Nah, kemudian kalau kita baca ayat berikutnya di surat 20 ya, Tuhan memberikan gambaran siapa sebetulnya ulul albab itu. Yang pertama adalah ulul albab itu orang yang memenuhi janji ya terhadap Tuhan dan tidak melanggar janji. Nah, ini juga menjadi pertanyaan bagi saya em, bahwa ulul albab itu adalah orang yang memenuhi janji. Janji apa ya? Gitu kan? Apakah kita sudah berjanji atau apakah kita memang belum termasuk ulul albab karena kita belum melakukan perjanjian terhadap Tuhan gitu ya, sehingga kita tidak tahu apa yang sudah kita janjikan kepada Tuhan karena kita memang belum melakukan ya dan belum tahu janji itu apa gitu. Nah, itu em, yang hal yang saya pertanyakan dan ini kita akan temukan jawabannya apabila kita mengeksplorasi ya, melakukan eksplorasi terhadap kata janji ya, kata janji kepada Tuhan itu. Ya, jadi kita perlu cari tahu kata-kata yang ada di Quran yang berhubungan dengan janji ya. Nah, kemudian ciri yang berikutnya adalah ulul albab itu orang yang ya waladina yasiluna, orang yang menyambungkan ma amarallahu, ma amarallahu, apa yang Tuhan perintahkan bihi dengannya ayu sholat agar disambungkan ya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan gitu kan. Tuhan memerintahkan untuk menyambungkan apa? Karena kalau kita membaca di terjemahan Indonesia misalnya ya, itu biasanya diberikan penafsiran menyambungkan ini adalah silaturahmi. Tapi saya kurang sepakat ya, saya mempertanyakan ini dari mana gitu kan? Karena penafsiran itu harus ada dasarnya dan dasarnya itu harus dari Quran lagi gitu kan. Nah, oleh karena itu saya belum bisa ya menerima bahwa yang ditafsirkan itu, yang disambungkan itu adalah silaturahmi. Melainkan saya perlu cari lagi gitu kan di ayat-ayat yang lainnya apa yang dimaksud dengan ayu sholat ya agar disambungkan gitu kan. Nah, jadi ya, dengan clue yang apa namanya kata di ayat ini, yaitu kata menyambungkan, bahwa kita bisa mencari kata-kata menyambungkan itu di seluruh Quran ya untuk mendapatkan link gitu kan yang berhubungan dengan perintah Tuhan untuk menyambungkan sesuatu ya. Nah, kemudian ciri yang berikutnya juga adalah ulul albab itu orang-orang yang sabar ya. Orang-orang yang sabar di ayat 22-nya. Hmm, mereka sabar untuk mencari wajah Tuhan, ya, mencari spesifik ya wajah Tuhan yang ridho, ya. Dan ini juga kita bisa search kata wajah Tuhan ini, dan kita akan menemukan di ayat-ayat yang lainnya yang merefer kepada ulul albab, gitu ya. Orang yang mendapatkan wajah Tuhan yang gembira begitu ya, yang diharapkan mereka gitu kan, yang memberikan sinyal kebahagiaan di akhirat ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi setelah saya mencari ya, setelah saya mencari bahwa em, kata menyambungkan ini di seluruh Quran, maka saya bisa menemukan bahwa yang Tuhan perintahkan untuk disambungkan itu adalah menyambungkan al-qaula ya bahasa Arabnya atau menyambungkan the words. Nah, the words kata the words itu adalah suatu simbolik juga ya. Jadi perkataan ini adalah sesuatu hal yang
Kita bisa temukan apa maksudnya di surat 28 ayat 51 ya. Surat 28 ayat 51 ya. Ini juga setelah saya cari ya the words atau al-qaula itu kita harus cari seluruh katanya di seluruh Quran gitu. Kemudian kita bisa menemukan eh, the words atau al-qaula yang terkait dengan ini ya dengan perintah Tuhan ya. Dan ayat yang bersangkutan adalah surat 28 ayat 51. Jadi di sini dikatakan bahwa walakot dan sungguh wasolna kami menyambungkan lahum kepada mereka al-qaula ya the words ya la'allahum agar mereka yatazakarun dapat mengambil pelajaran. Nah, kemudian di ayat yang berikutnya juga kita bisa membacanya bahwa alladzina orang-orang yang atainahum kami berikan kepada mereka Alkitab ya kitab mim qoblihi dari sebelumnya mereka bihi dengannya yu'minun ya. Nah, jadi kita bisa melihat dan menemukan di ayat ini bahwa Tuhan itu memerintahkan untuk menyambungkan the words ke kitab sebelumnya ya yang mereka dengan kitab sebelumnya ini adalah percaya atau beriman itu kan percaya. Nah, Tuhan mengatakan sambungkan dengan the words dan apakah pengertian dari the words ya apa yang dimaksud Tuhan dengan the words itu ada di sini ya bahwa yang dimaksud Tuhan dengan the words itu adalah Quran ya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan memerintahkan untuk menyambungkan Quran ke kitab sebelumnya ya sehingga menjadi apa namanya rangkaian kitab yang tidak terpatah-patahkan gitu ya. Kalau kita melihat situasi saat ini bahwa orang-orang itu seperti terpecah-pecah ke dalam banyak golongan ya. Dan masing-masing meyakini kitabnya masing-masing. Ada orang yang meyakini kitab Injil saja, ada orang yang meyakini kitab Taurat saja, ada orang yang meyakini kitab Quran saja. Nah, kalau kita lihat di sini, Tuhan itu tidak membeda-bedakan ya bahwa seluruh kitab yang Tuhan turunkan telah Tuhan turunkan kepada para rasulnya itu adalah semuanya menjadi petunjuk bagi manusia. Karena itu kita dilarang untuk memisah-misahkannya, gitu, ya. Itulah yang dimaksud bahwa Tuhan memerintahkan untuk menyambungkan Quran ke kitab sebelumnya agar menjadi satu rangkaian kitab Tuhan yang tidak terputus. Oke, nah kemudian ya, nah kita pindah ke bagian janji ya bahwa ulul albab itu adalah orang yang melakukan janji terhadap Tuhan ya. Nah, siapa sih yang berjanji itu apa sih yang dijanjikan itu? Nah, kita bisa menemukannya di surat 5 ayat 7 ya, surat 57 ayat 8 bahwa orang yang berjanji kepada Tuhan itu mengatakan sami'na wa atona ya kami dengar dan kami taat. Apa yang em, kami dengar dan kami taat itu kan gitu ya.
Kan ini juga menjadi suatu pertanyaan. Sami'na wa ata'na terhadap apa? Gitu kan? Nah, maka kita dapat menemukan jawabannya di surat 2 ayat 285. Inilah apa yang dijanjikan oleh ulul albab terhadap Tuhannya. Dan kita bisa membacanya di sini, ya, surat 2 ayat 285. Nah, kemudian setelah kita mengetahui isi perjanjiannya, ya, apakah kita harus ikut berjanji, gitu kan? Harus menyatakan juga, harus memutuskan juga. Nah, ini adalah hal yang juga tidak kalah penting, ya. Kalau kita membuka surat 24, ya, 24 ayat 51, ya, surat 24 ayat 51, ya, ya. Di sini kita bisa membaca bahwa innama, ya, sesungguhnya karena qaulal mukminin, perkataan mukminin atau orang-orang yang percaya, ya, idza du'u, apabila mereka diseru ilallah, kepada Tuhan, wa rasulihi, dan rasulnya, liyahkuma, agar memutuskan bainahum, di antara mereka, ayakulu, agar mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, wa ulaika, dan mereka itulah humul muflihun, mereka orang-orang yang mendapatkan pencapaian. Jadi kan kita kadang bertanya, ya, di dunia ini kita mau apa sih, gitu kan? Tujuannya apa sih, gitu ya? Nah, inginkah kita mendapatkan sebuah pencapaian, ya, pencapaian sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat, begitu ya? Nah, di sini Tuhan mengatakan, putuskan, ya, katakan, katakan sami'na wa ata'na, agar kamu mendapatkan pencapaian, gitu ya. Ya, sami'na wa ata'na terhadap apa? Terhadap apa yang ada di surat 2 ayat 285. Oke, ya, seperti itu. Nah, dan em, kalau kita buka, ya, surat 2 ayat 285 untuk lebih memperjelas, ya, apa sih yang perlu kita kemukakan, ya, em, kepada Tuhan, kami mendengar dan kami taat, begitu ya. Apa yang harus kita katakan, begitu, dengan kami mendengar dan kami taat, ya. Sini dikatakan amanah Rasul, Rasul atau utusan Tuhan percaya bima unzila, kepada apa yang diturunkan ilaihi, kepadanya, mirrobihi, dari Tuhannya, wal mu'minun, dan juga orang-orang yang percaya, ya, ya, semuanya kulun amanabillah, percaya kepada Tuhan, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, ya, tidak hanya satu, ya, tapi kitab-kitab, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, la nufarriku, kami tidak membeda-bedakan baina ahadin, ya, di antara salah seorang pun mirrusuli, dari rasul-rasulnya, dari utusan-utusannya. Waqalu, dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami
Mereka mengatakan, kami mendengar dan kami taat, Gufron, maka ampunanmu, Robbana, ya Tuhan kami, wa ilaika, dan kepadamu al-masir, tempat kembali. Ya, jadi kalau kita perhatikan ayat ini, inilah isi perjanjian yang dilakukan oleh ulul albab terhadap Tuhannya, ya, yang itu notabene adalah orang-orang yang percaya, ya, dan di situ em, percaya itu adalah kepada Tuhan, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan di akhirnya ada note yang sangat penting juga bahwa kami tidak membeda-bedakan salah seorang pun di antara para rasul, ya. Nah, kalau kita melihat kenyataan pada saat ini, ya, bahwa manusia itu seolah-olah terpecah-pecah, ya. Ada yang mengakui nabi tertentu atau rasul tertentu adalah rasulnya sendiri, begitu kan ya, tapi tidak mementingkan rasul yang lain, begitu. Jadi seolah-olah membeda-bedakan, ya rasul ini rasul aku, itu bukan rasul aku, gitu ya. Padahal Tuhan mengatakan, janganlah kita membeda-bedakan para utusan Tuhan. Mengapa? Karena apa yang apa namanya diturunkan oleh Tuhan kepada para rasul itu adalah pada hakikatnya memiliki pesan yang sama, begitu ya. Jadi janganlah kita membeda-bedakan para utusan, ya, gitu. Dan sambungkanlah seluruh kitab Tuhan, ya, sehingga menjadi suatu rangkaian yang tidak terputus. Demikian, ya. Nah, jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bisa bermanfaat agar kita memiliki kebesaran hati, ya, sebagai seorang manusia ciptaan Tuhan, ya, yang Tuhan telah ciptakan untuk kita cari, ya, makna kehidupan di dunia ini agar kita mendapatkan pencapaian yang terbaik di akhirat, begitu ya. Ya, jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita mendapatkan pencapaian yang terbaik di dunia dan di akhirat, dan kita bisa melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita manusia, ya, dan kita tidak membeda-bedakan para rasul, dan kita juga menjadi orang-orang yang mendapatkan wajah Tuhan yang ridho kepada diri kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.